Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi kita, marilah kita membukanya dengan berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas anugerah hidup yang selalu Engkau berikan kepada kami setiap hari. Semoga kami mampu menjadi biji gandum yang jatuh dan mati dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci yang akan kita renungkan pagi ini saya ambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, tema renungan pagi ini saya beri judul, "Jadikanlah hidupmu seperti biji gandum." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kita semua tentu tahu apa itu biji gandum. Biji gandum adalah benih tanaman yang ditanam oleh para petani di Timur Tengah di ladang mereka sebagai tanaman pertanian. Agar biji gandum tumbuh dan menghasilkan banyak buah, dia harus ditanam lalu mengalami kematian dan akan hidup kembali, tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Dan jika sudah menguning, ia akan dituai dan diolah menjadi tepung dan dibuat jadi roti. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dalam Injil tadi kita mendengar bahwa Yesus menjelang akhir hidupnya berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Yesus kemudian berkata lagi kepada murid-muridnya, "Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk kehidupan kekal." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dengan pernyataan biji gandum yang harus jatuh mati dan orang harus menyerahkan nyawa, sesungguhnya Yesus berbicara tentang pengorbanan dirinya untuk memberi hidup bagi banyak orang, yakni gandum, dan pengorbanan diri untuk memperoleh hidup yang kekal, yakni kehilangan nyawa. Ketika berbicara tentang biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati dan tumbuh dan menghasilkan banyak buah, dia berbicara tentang dirinya sendiri, bahwa ia akan mati dan masuk ke dalam tanah, yakni dikuburkan, tetapi ia akan bangkit dan hidup kembali untuk menyelamatkan semua orang. Bagai biji gandum yang jatuh ke dalam tanah, mengalami kematian dan tumbuh kembali, dan menghasilkan banyak buah untuk memberi makan kepada banyak orang. Di akhir pengajarannya ia berkata lagi kepada para murid dan mungkin juga kepada kita, "Barang siapa yang dalam hidup ini melayani dia, harus mengikutinya, dan orang itu akan berada bersama dia di mana dia berada. Dan siapapun dalam hidup ini melayani dia akan dihormati Bapa." Firman ini mengandung sebuah janji dan jaminan yang pasti dari Yesus bagi kita orang-orang Kristen yang dalam hidup dan kehidupan ini telah percaya kepada Dia dan rela mengorbankan hidup
akan memperoleh kehidupan kekal atau akan diselamatkan. Yesus telah rela menjadi biji gandum dan kehilangan nyawa di dunia demi menyelamatkan kita. Akan hal ini telah diikuti oleh Santo Laurentius, diakon dan martir yang perstanya kita peringati hari ini. Rela mempersembahkan atau memberi dirinya bersama Paus Sixtus kedua untuk ditangkap dan dibunuh pada masa penganiayaan Kaisar Valerianus saat sedang merayakan Ekaristi di katakombe atau gereja dalam tanah bersama Paus Sixtus dan 2 diakon dan umat Kristiani lainnya, tidak menjadi gentar menghadapi ancaman kematian. Kepada Paus Sixtus, Laurentius berkata, "Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas seorang imam agung seperti Kristus pergi tanpa didampingi diakon." Kata Laurentius ini membuat Paus Sixtus terharu dan berkata kepadanya, "Janganlah sedih dan menangis anakku, aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku dan engkau. 3 hari lagi engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surgawi." Santo Laurentius kemudian ditangkap sedangkan Paus Sixtus dan kedua diakon lainnya langsung dibunuh. Laurentius dipenjarakan dan karena dia seorang yang mengurus harta benda gereja, maka dibujuk oleh Kaisar Valerianus agar ia menyerahkan harta kekayaan gereja kepadanya. Namun ia meminta waktu untuk mengumpulkan harta kekayaan gereja. Apa yang ia kumpulkan, ia pungut orang-orang miskin dan membawa mereka dan berkata kepada Kaisar, "Orang-orang miskin inilah harta kekayaan gereja." Tindakan Laurentius ini dilihat sebagai sebuah olokan dan penghinaan terhadap Kaisar. Maka ia pun segera ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas terali besi yang panas membara. Ia tidak gentar menghadapi hukuman ini. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, sebagai orang Kristen kita perlu belajar dari Yesus Kristus dan Santo Laurentius untuk menjadi biji gandum dan rela mengorbankan hidup kita. Beranikah kita seperti Santo Laurentius dan relakah kita menjadi martir dalam hidup kekristenan kita? Semoga di tengah tantangan hidup iman kita saat ini, kita rela menjadi Laurentius baru, agar semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, saat ini iman kami sedang diuji dengan berbagai tantangan yang terjadi di sekitar kami. Berikanlah keberanian untuk bersaksi tentang kebenaran kebangkitan Putra-Mu dan firman-Nya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian dan semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doai, serta yang kita jumpai dan bekerja bersama kita dan perjalanan kita ke tempat-tempat kerja dan juga orang-orang yang bekerja di rumah, hari ini dinaungi, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.